Hai, selamat sore Mas Halo, Fairuz. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore, salam dari Bali, Pak Fairuz. Salam dari Jakarta, Pak. Waktu di Bali belum sempat ketemu ya? Belum sempet kita ya, Pak, karena kebetulan ada banyak kegiatan di sana, jadi kita belum sempat ketemuan. Ya, masih sibuk sekali ya. Iya, Pak, Alhamdulillah ya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Bali Sehat dan semua. Gilbert? Sehat selalu. Ada si cantik kecil. Ya, nih ikutan nih. Ini sayangnya. Mas, Mas, Mas Soninya sudah mulai join. Udah deh kayaknya. Di mana tuh dia? Halo semuanya yang sudah bergabung. Udah ya, bisa. Ya, kita nunggu ya. Kita nunggu dikit lagi. Nunggu Mas Soni masuk ya sebentar ya. Dikit lagi. Nanti kita akan coba bagi pengalaman ya Mbak Fairuz. Ya, Sama waktu Mbak Fairuz ada di Bali. boleh Pak, boleh banget. Saya senang banget bisa ikutan sharing, berbagi pengalaman. Karena itu hal yang salah satu saya paling suka. Jadi kita bisa nambah pengetahuan juga, terus ngasih pengetahuan juga ke orang-orang. Ya betul. Mudah-mudahan nanti harapannya adalah yang hadir Sama di request sininya saya itu beneran langsung ada live-nya. tulisan begitu masuk live. Ya, IG live-nya Bluebird Bali dan Dokter Aman bisa ikut tergerak untuk datang ke Bali. Ya nanti ya setelah Lebaran. Iya, betul Pak. Setelah larangan mudiknya dihilangkan oleh pemerintah. Iya, betul. Ade, sana dulu ya sayang. Jadi apa namanya, kita sekarang support pemerintah dulu nih Pak, larangan mudik ya kan Pak. Jadi demi keamanan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan tingkat penyebarannya juga semakin menurun. Jadinya COVID nanti lama-lama melemah dan akhirnya memudahnya insya Allah nggak ada COVID-nya. Ya mungkin nggak bisa ke nol ya, tapi Iya, kita harus hidup dengan nol. pendampingan. Harapannya sih gitu Pak. Sayang, jalan Mak. Itu tuh main sama. Kita coba request join dengan Mas Tommy ya. Iya, coba. Kayaknya dia udah masuk, tapi coba. Sudah adakah? Aduh, banyak yang ngasih salamnya ke Mbak Fairuz, ke saya malah nggak ada ya. Oh, Waalaikumsalam, Oixdes, ada dari Aylayan aku, terus ada Wirdana, ada banyak banget nih Pak yang ikut join ya, udah ada 108 viewersnya. Terus Iya. ada, wah, oke. Makasih udah join. Nih kita mau ngobrol-ngobrol sambil nungguin suami saya. Selamat sore Mas Wayan. Halo Mbak Susi. Waalaikumsalam. Banyak penggemarnya dari Bali juga nih Mbak Fairuz. Masya Allah ya Pak. Terus ada Reva Kita Dina Rania. sambil belum bisa ya. Oke, kita ini aja dulu ya. Sudah bisa belum Pak? Oke, sambil nunggu kayaknya ada kendala deh. Masuk. Ada kendala mungkin sinyal kali ya. Ya. Nanti kalau Ada ya, itu ada Mbak Yuli. Halo Amian di Winata. Selamat sore. Pak Panca tuh ada yang nyapa loh Pak Panca. Ada yang dari Taiwan juga Pak. Halo Taiwan, halo Aceh. Halo. Ada malah dari banyak yang request join. Pak Dokter Panca emang mantap katanya. Pak Ades tolong dong doain saya biar lekas sembuh. Oh iya Mbak Susi, cepat sembuh ya. Ini sambil nungguin suami saya, kita sapa-sapa dulu Pak. Iya betul. Ini kemana ya suami saya? Ada yang dari Ambon juga. Halo Ambon, salam dari Bali, Mbak dari Opi. Halo salam. Ada dari Banyuwangi tuh Pak Panca yang nyapa. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Lagi puasa, mudah-mudahan lancar ya puasanya ya.
Amin ya Sehat Allah. dulu Pak Dokter, sehat. Amin. Amin. Sambil nunggu kita buka dulu kali Mbak ya. Boleh, Maksudnya boleh. buka acaranya, bukan buka puasa. Ya bahaya. Tadi saya udah mau buka puasa aja gara-gara Pak Panca bilang buka kan. Wah ini dari Muntilan. Pak Panca cover boy-nya Bali katanya Pak. Luar biasa. Ya. Ada salam dari tim Airport Bali. Halo. Bagaimana di bandara? Udah mulai sepi kayaknya ya Pak. Ya begitulah kondisinya. Oke kita buka dulu ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan selamat sore dulu, selamat sore Mbak Virus. Ya teman-teman, kita bertemu kembali dengan live IG live-nya Bubur Bali. Dan sebenarnya ada Dokter Aman juga. Seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita akan banyak bincang-bincang dengan sumber kita terkait dengan work from Bali for work-life balance. Jadi bekerja dari Bali untuk keseimbangan hidup yang lebih seimbang. Jadi kali ini narasumbernya rencananya akan ada 2. Jadi ada pasangan suami istri yang luar biasa. Sebelumnya sudah pernah berpengalaman menjalankan work from Bali ya. Betul. Mbak Virus ya. Jadi tapi akan lebih banyak kita akan gali-gali apa aja pengalamannya. Oh ini Mas Virus kayaknya, Mas Sony kayaknya sudah join ini. Mas Sony masih gelap ya? Enggak. Aku enggak. Wih, pengaruh apa itu? Orang Lombok. Aku enggak. Jadi cara joinnya yang di sini kan Langsung begitu kan ini live. Langsung pencet kan di itunya ada request live. Itu udah masuk kayaknya tuh, Mas Sony. Kita lanjutin ya, nunggu kemunculannya Mas Sony. Nunggu kemunculannya Mas Sony. Ya nanti kita akan lebih banyak dalam menggali pengalamannya Mbak Virus selama Mbak Virus work from Bali. Karena segala sesuatunya gara-gara pandemi ini banyak berubah. Seperti bisnis juga banyak berubah. Saya yakin Betul, juga tes yang dilakukan oleh Mbak Virus dan Mas Sony pasti juga sedikit banyak juga terpengaruh. Nah, kali ini saya perkenalkan diri saya, nama saya Pacel. Saya hari ini bertugas sebagai OS. OS. Bedanya apa OS? Original soundtrack. Original sound. Ini kan original juga suara saya soundtrack. Beda dikit aja. Boleh. Ya kali ini saya hostnya. Sebelum-sebelumnya ada Pak Paul hostnya. Sempat ganti-ganti ya Pak? Sempat ganti-ganti. Kali ini saya dikasih kepercayaan untuk lebih banyak menggali pengalaman dari narasumber. Jadi langsung aja ya Mbak Virus. Ya. Nah, kan tadi sudah saya sampaikan pengantarnya, kira-kira gara-gara pandemi ini perubahannya banyak sekali. Bisnis tidak bisa berjalan seperti biasanya juga. Saya yakin juga aktivitas teman-teman di artis juga pasti berpengaruh. Nah, gimana kira-kira Mbak perubahan? Ya, perubahannya pasti sebenarnya termasuk bisa dibilang drastis ya. Drastis tuh begini Pak, pastinya kan tadinya semuanya normal ya, kita itu bisa bekerja apa aja pekerjaan bisa kita ambil, bisa kerja di mana aja, syuting di mana aja bisa gitu loh. Nah sekarang tuh pastinya saya yakin sekali bahwa dampaknya pandemi COVID-19 ini semua profesi itu pasti berdampak, termasuk kita public figure juga ikut merasakan dampaknya. Nah, jadi ikut terbatas ya gerakannya ya? Terbatas banget Pak. Jadi kita kalau kemana-mana tuh sekarang kita pun ikut takut ya. Takut tuh dalam arti kata menjaga agar kita support COVID-19 ini penularannya pun tidak semakin banyak gitu loh. Kita public figure di sini pun ikut support itu gitu. Jadinya apa yang kita lakukan adalah sebelum syuting kita selalu swab antigen, terus juga
uh, kita memakai masker, ada juga kadang kita memakai face shield juga gitu. Dan untuk sinetron juga istilahnya kita mencoba untuk membatasi kalau memang lingkungannya aman, nyaman, saya baru berani ambil. Tapi sekarang memang akhirnya kembali lagi kepada si public figure-nya. Kalau saya termasuk adalah salah satu yang membatasi diri untuk melakukan syuting, dalam arti kata saya benar-benar mencari yang posisinya menurut saya aman, saya ambil. Tapi kalau kayaknya nih nggak aman nih. Pilih juga ya? Kenapa Pak? Pilih-pilih juga berarti ya? Pilih-pilih juga Pak, karena saya takut ya, kebetulan kan istilahnya saya tuh pengennya tuh apapun itu yang terjadi tuh kita bisa memberikan kenyamanan juga dan memberikan contoh yang baik juga sih untuk para masyarakat gitu ya Pak. Dan menurut saya menjaga kesehatan itu kan adalah salah satu kunci utama. Karena masalahnya kalau kitanya nggak sehat, kitanya juga jadi nggak bisa kerja. Jadi memilih di tempat yang aman dan nyaman itu perlu. Dan untungnya di sekarang ini, di era zaman sekarang ini, sudah 1 tahun kita melewati pandemi ini, sudah mulai terbiasa. Terbiasa tuh gini Pak, maksudnya pola prokesnya itu sekarang kita udah terbiasa. Oh, kita harus ukur suhu dulu. Oh, kita harus swab dulu. Oh, kita harus pakai face shield. Kita harus menjaga jarak, salaman mulai dengan tidak boleh bersentuhan. Sadar nggak sadar ada kebiasaan baru yang muncul ya Mbak ya. Akhirnya yang tadinya tidak terbiasa menjadi terbiasa gitu, dan akhirnya itu tanpa kita sadari kita support agar pandemi ini cepat berakhir Pak, karena itu adalah satu-satunya cara agar pandemi ini berakhir dengan cara kita support satu sama lain, kita harus saling support gitu Pak. Kalau misalnya nih saya boleh kasih sedikit pertanyaan. Kalau ada pertanyaannya berupa pertanyaan perbandingan. Kalau dengan sebelum pandemi dengan sekarang gimana kira-kira? Kalau misalnya sebelumnya sebulan mungkin 3 kali 4 job diambil. Kalau sekarang gimana kira-kira? Kalau dulu setiap hari saya ambil Pak. Jadi hampir bisa dibilang dari 7 hari itu nggak ada liburnya. Jadi benar-benar nggak ada liburnya sama sekali. Tapi kalau kali ini nih dari pas COVID ada masuknya udah mulai banyak, itu saya udah mulai ngebatasin. Sekarang seminggu paling saya ngambil tuh cuma 3 atau sampai 2 kali aja. Lebih dari itu kita nggak berani. Jadwal dari syutingnya sendiri pastinya sudah tidak seperti kayak kemarin lagi. Jadi udah balik lagi momennya tuh memang batasan jadwal syuting sudah tidak seperti dulu. Dulu tuh bisa syuting tuh ada di mana-mana, tapi sekarang tuh membatasi juga Pak, karena mereka kan juga ngelihat kondisinya. Jadi dari stasiun TV-nya juga support bahwa memperdulikan. Sekarang lebih banyak di Jakarta berarti. Kenapa Pak? Sekarang lebih banyak di Jakarta berarti syutingnya. Betul, lebih banyak di Jakarta. Nah kemarin itu kebetulan saya itu kan memang ada banyak kerja online ya, gitu loh, kerja online itu jadi nggak tatap muka Pak, seperti ini nih, gitu. Kerja online maksudnya nyetir gitu, narik taksi gitu, taksi online. Gitu. Nanti kalau saya ikut narik taksi, banyak yang mau naik taksi saya lagi Pak. Pak Panca mau nggak saya setirin? Aduh, nanti dibalik. Nanti kalau Mbak Pairus ke Bali, saya nyetirin. Oh gitu ya Pak ya? Ya nanti kita ketemuan lagi ya Pak kalau di Bali ya. Kita kan belum pernah ketemu nih. Nah, jadi tuh kerjanya tuh kita online Pak. Jadi kayak misalkan sekarang sudah banyak online, meeting online, kerja live IG online seperti ini, terus juga Zoom, banyak banget sekarang semuanya serba online. Dan alhamdulillahnya tuh maksudnya kita berusaha support membangkitkan diri juga sih Pak. Maksudnya dalam arti kata kan kalau kita ikutan terlalu drop, akhirnya kita kan tetap harus melangkah ya Pak, gitu. Nggak mungkin kita tetap di tempat aja gitu loh, sedih, lesu. Kenapa? Dan ekonomi harus berjalan. Betul Pak, karena kita kan harus survive. Semua profesi harus survive gitu loh. Karena kalau kitanya diam aja atau putus asa juga nggak bisa gitu. Dan kalau menurut saya, kayak contohnya gini, kemarin itu saya live, saya itu kemarin itu saya di Bali itu setengah bulan Pak. Setengah bulan saya di Bali, anak-anak saya bawa. Bali ini kan salah satu istilah bisa dibilang tempat di mana saya sangat jatuh cinta banget sama Bali. Saya udah ke beberapa negara aja,
ke beberapa negara, tapi istilahnya yang saya rasain tuh Bali tetap is the best gitu Pak. Kayak feel-nya tuh nyatu dapet gitu. Nah, dan waktu pas saya kerja di sana, saya melihat sekali di saat saya mulai datang ke sana gitu ya Pak. Auranya beda. Bandaranya. Kan saya udah lama nih Pak. Waktu itu kan nggak ke Bali. Terakhir sebelum COVID ya. Begitu saya datang ke sana tuh sedih banget saya Pak ngelihatnya. Bali tuh sepi gitu ya. Rame ya. Nah, Rame Bali banget tuh kan sepi. perjalanan itu. Iya, Pak. Perjalanannya rame. Kenapa Pak? Ya perjalanan itu rame. Kalau saya sih ngeliatnya pas perjalanannya rame. Di pinggir-pinggir jalan tuh tulisan close gitu rame banget. Bapak yang betul-betul close semua ya Pak, rame tulisan close. Rame, Nah, jadi saya tuh ikut. Jadi kalau boleh saya simpulkan Mbak, sedikit plan awal. Kalau misalnya Mbak Virus bosen di Jakarta, kerja di bosen di Jakarta, jadi pekerjaannya masih bisa remote di luar Jakarta kan? Iya. Nah, Bisa dong, masih bisa banget. Ya, dari ceritanya Mbak Virus kan menyebut Bali, dari terus satu favoritnya adalah Favorit Bali, banget. Nah. Kalau di Bali sendiri, tempat-tempat yang menjadi idolanya Mbak Virus di mana? Tempat idola aku tuh yang jelas pasti pantai yang dicari Pak. Pantai itu kan di Bali indah-indah banget ya. Banyak banget pantai-pantai yang bagus. Terus juga ada banyak-banyak tempat-tempat outdoor wisata yang bagus untuk anak-anak. Jadi pas banget momen menurut aku kalau seandainya aku ke Bali adalah tempat di mana di saat kita berlibur bersama anak-anak itu pas. Seandainya kita kerja pun anak-anak kita suruh main ke pantai itu kayak happy, enjoy. Jadi mereka tuh ngerasa nggak keterkekang gitu loh Pak. Saya ngelihat perkembangan anak saya waktu kemarin ke Bali, diajak liburan ke Bali, itu jauh banget perubahannya, lebih kreatif dibanding waktu pas di rumah aja, karena kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh Pak. Sedangkan kan kalau di Bali itu sebenarnya outdoornya banyak kan gitu loh, wisata outdoornya tuh banyak gitu, bisa banyak banget yang didatengin. Kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini malah kalau di tempat outdoor kan penularannya bisa dibilang nggak setinggi di indoor ya gitu loh. Jadinya tuh kita bener-bener situasi alamnya kita dapet gitu, suasananya. Terus anak-anak juga lebih kreatif, maminya juga jadi seneng, dedinya juga jadi seneng kayak gitu. Jadi bener-bener happy banget Pak gitu. Dan menurut aku sih ya, yang belum nyobain gitu, yang belum nyobain untuk liburan ke Bali, kayaknya harus nyobain sih gitu. Karena masalahnya saya ngerasain banget kerja yang mungkin kerjanya kayak gini, kayak saya masih bisa kerja melalui sambil liburan, itu enak banget sih. Jadi kita bisa sambil kerja, terus sorenya kita ke pantai. Untuk profesi-profesi terutama yang pekerjaannya masih bisa di remote dari jarak jauh, kayaknya Bali memang cocok ya. Karena tadi ya cocok banget menyampaikan Pak. Perkembangan anak-anak juga jauh lebih sehat, lebih ceria, lebih happy. Jadi sebenarnya kalau kata kemarin menyadur pernyataannya Pak Menteri Pariwisata, ada 3 win tuh. Win untuk bekerja, win untuk bersama keluarga, win untuk pelesiran. Jadi dapat banget ya Mbak ya tiga-tiganya itu ya. Dapat dong Pak, karena saya sih sejujurnya ya gitu, menurut saya jika seandainya pariwisata ini sudah mau dibuka lagi dengan maksudnya mulai dibuka lagi perlahan, menurut saya yang harus paling didatengin itu adalah jangan kepikiran negara lain dulu, tapi Bali yang harus didatengin gitu loh. Karena satu, kita support gitu loh, kita support gitu loh masalah wisata Indonesia gitu loh, pariwisata di Indonesia, bahwa kita harus tahu Bali ini sudah banyak memberikan apresiasi di situ ya, di pariwisatanya gitu loh. Jadi dan menurut aku seandainya mulai kita mau wisata kemana, pastiin deh kita wisata ke daerah-daerah yang Indonesia. Jadi kita kayak mensupport juga Pak, biar Bali tuh bangkit lagi gitu ya. Karena pastinya otomatis pemerintah juga mencanangkan itu. Iya, harus Pak. Karena menurut saya kemarin kan saya liburan nih Pak di Bali, saya kemana-mana. Sebenarnya menurut saya kalau kita ngikutin prokesnya, kayak misalkan saya tuh semprot, mau duduk tuh saya semprot. Padahal itu tempatnya menurut saya lumayan rame.
Tapi Bali itu menerapkan jaga jarak. Disuruh cuci tangan dulu kita sebelum masuk. Suhu diperiksa dulu. Kita isi data bener-bener tuh kalau menurut saya ngejaga banget, Pak. Bali tuh ngejaga banget. Jadi nggak asal-asalan Masyarakatnya orang disuruh masuk. cenderung mudah diatur. Masyarakatnya lebih mudah Iya diatur. gitu. Dan menurut saya, dan saya lihat di sekeliling yang saya lihat, mereka pakai masker. Itu yang saya hargain gitu loh. Jadi mereka tetap memakai maskernya. Karena saya orang Bali, jadi saya ikut muji orang Bali juga. Gitu ya Pak ya, bener-bener Pak. Iya. Sekaligus promosi. Nah, tadi kan artinya kan persiapan-persiapan yang Mbak Virus lakukan itu sudah dimulai dari Jakarta kan, mulai Ya, dari betul. persiapan tesnya segala macam, terus kemudian pemilihan tes. hotelnya, pemilihan transportnya nantinya, hotelnya, segala. Transportasinya, apanya kan pastinya kan kalau lagi kayak gini kita takut juga kalau seandainya kita milih transportasi asal-asalan, saya juga nggak mau gitu, Parno, apalagi kita ada di daerah yang memang itu bukan tempat tinggal kita gitu kan. Jadi aku kayak memastikan gitu, kayak misalkan transportasinya aku pastiin bener-bener aku aman dan nyaman bener dengan transportasi itu, terus udah tahu jalanan-jalanan mana yang memang aku mau datengin, udah nggak usah pakai peta lagi gitu kan, udah tahu tuh kita mau kemana gitu. Dan makanya kemarin waktu pas saya ke Bali gitu kan, saya pakai Silverbird gitu, dari Bali itu bener-bener itu dia. Mas Oni, Kamu kemana minta- aja? Hai, Bali? halo, selamat sore semuanya. Maaf terlambat. minta tisu dong. Sebelum mohon maaf kan, minta tisu dong. Kenapa Pak? Begitu muncul Mas Oni, jidat gua deg-degan. Sebentar. Saya Hai, lagi bingung nih Pak. Yang Sony yang mana ya Pak? Suami saya yang mana ya? Loh, mirip ya? Aduh, jidat gua tambah deg-degan. Sama saya juga. Saya juga. Gimana Mas Oni, sehat? Sehat, Pak Panca. Terima kasih udah diajak. Aku dari tadi udah nyimak kok obrolannya meskipun agak terlambat. Dan senang sekali bisa kenal sama Pak Panca yang juga seorang dokter, Masya Allah. Kali ini jadi OS. Original soundtrack. Kali ini jadi... Tolong cuma untuk kali ini aja ya Pak ya. Nanti jobnya diambil lagi. Ya, balik lagi ke ininya. Berarti kan persiapannya sudah dari awal, pemilihan transportnya, pemilihan maskapai penerbangannya. Kita nggak nyebut merek ya. Terus kemudian sampai di hotelnya, terus sampai transport yang ada di Bali segala macam. Kan pasti ada prosesnya, ada persiapannya, tes segala macam. Saya mau nanya nih Mbak Virus sama Mas Sony. Mas, tahu nggak sebenarnya di Bali sama Golden Bird Bali itu ada paket. Jadi ini saya kasih. Apa tuh? Di Bali ada yang namanya paket Work from Bali. Jadi ada beberapa hotel yang kerjasama dengan kita seperti The Seminyak, The Jineng Villa Seminyak, I-Villa yang ada di Tengah, terus kemudian Impiana Private Villas, terus kemudian ada Aradona Villas. Apa benarnya Aradana ya? Aradana, Aradana, terus kemudian ada Puri Gangga di Ubud dan Dasangkara Suite. Itu harganya luar biasa. Belum tahu kan? Dan belum tahu, dan biasanya kalau dari Mau coba? Bali selalu menarik sih pasti. Ya mau coba. Mau dong. Ya nanti kalau mau coba, kelebihannya udah tempatnya udah bagus. Tak perlu bingung transportnya karena sudah include dari airport dan dilayani oleh Golden Bird. Selama turnya dilayani oleh Golden Bird. Include, jadi harganya kompetitif banget. Nah, coba aja nanti ya. Nah, satu hal lagi kalau itu harus kan kalau tadi kan Mbak Virus sama Mas Sony di Jakarta sudah sudah melakukan persiapan dari ini kan, dari Jakarta kan, di tes rapid segala macam kan. Ya. Ini pun include dari teman-teman Dompet Aman sudah menyiapkannya. Oh. Jadi tinggal duduk aja, jalan aja. Oh, jadi semuanya Segera udah deh kalau diatur gitu. ya. Buka deh di link bio Instagramnya kita, di link bio Instagramnya Bluebird Bali itu lengkap semua. Atau nanti ada di situ ada nomor WA bisnisnya, bisa dilihat hotel-hotelnya bagaimana keren. Oke, kita lagi. Boleh, nanti kita akan kepoin Instagramnya. Kita kembali lagi ke pengalamannya.
Virus dan Ini Mas Sony waktu ya. waktu kemarin di Bali. Ya. Nah, bagaimana mengatur merimut pekerjaan? Sekarang kadang-kadang kan kita pinginnya, aduh udah terlanjur di Bali nih teman-teman, kalau udah terlanjur di Bali ya maunya ya jalan-jalan aja. Gimana tuh? Pasti udah lebih tinggi keinginan jalan-jalannya dibandingkan dengan merimut pekerjaannya kan? Betul Gimana Pak. tuh mengaturnya? Ya karena Karena kita mau Karena mau, Bali mau, kan memang mau balance nih, mau seimbang antara kerjanya sekaligus kehidupan kita sehari-harinya jadi seimbang. Jangan sampai dorongan pelesirannya lebih tinggi. Nah, kalau kita itu Sebenarnya kita kalau- kerja ya. relaksasi itu penting ya Pak. Jadi kerja Ya. sama relax tuh harus balance. Jadi biar kita juga nggak pusing dan stres banget. Jadi itu bener-bener kalau saya sama suami tuh kalau saya naik ke Bali, pasti yang saya lakuin adalah pertama, saya kuliner dulu, terus langsung datengin tempat-tempat wisatanya yang kece-kece, pastinya kita nggak mau ketinggalan. Bener nggak sayang? Ya, tuh bener banget. Cari tempat-tempat makan, semua yang enak-enak. Tapi memang sebenarnya bisa dibilang Bali itu kan magis banget ya. Setiap orang yang ke sana, mungkin tadi udah dibahas juga, pasti nggak mau pulang. Bawaannya mau senang-senang, Kayaknya ngabisin mau waktu, extend terus ya sayang. mau makan enak, nggak mau pulang. Udah waktunya pulang, extend lagi yuk. Udah waktunya pulang, Ya, extend gimana tuh lagi yuk. caranya itu menahan perasaan seperti itu? Sementara kan saya tahu waktu ke Bali itu Mas Sony dan Mbak Virus bahwa pekerjaan itu harus pekerjaan di Jakarta harus dirimut dari Bali itu. Gimana tuh? Memaksakan, aduh Nah itu harus bisa bagi bisa bagi waktunya banget gitu karena kita juga jangan lupa kita kalau nggak kerja kita nggak akan bisa liburan ke Bali loh gitu kan. Jadi kita harus bisa ngebedain juga nih kapan waktunya kerja, kapan waktunya liburan. Tapi yang enaknya kalau misalnya kita di Bali kan yang seperti yang udah teman-teman alami semua kan semua kerja dari rumah melalui laptop aja, melalui online aja. Tapi kita kan bisa pakai AirPods kita sambil kerja di depan laut, di depan pantai, sambil santai apa segala macam. Itu kan yang hal yang membedakan kalau selama ini kita kerja cuma dari balik meja, tembok lagi, itu kan beda gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang emang harus, wah kayaknya seru juga nih gitu kan. Nah, pekerjaan harus bisa dibagi waktunya kayak kemarin masalah anak sekolah aja, pagi-pagi dia harus sekolah dulu tuh. Betul. Dari hotel di pinggir kolam renang, ada di pinggir kolam renang sambil pakai baju sekolah, sambil belajar sama gurunya, itu kan kayak, wah ini keren banget nih gitu kan. perlu kita tambahin kalau begitu, bukan hanya work from Bali tapi school from Bali ya. Iya betul. School from Pak. Bali, Karena memang itu kemarin harus kebetulan tambah apa lagi anak gitu. kita sekolah dari sana Pak. Jadi memang kan kita momen ke Balinya itu nggak pas lagi liburan kan, waktu liburan. Tapi akhirnya kita mencoba untuk ke sana sambil liburan, sambil anak-anak juga bisa sekolah dari maksudnya liburan sambil sekolah. Jadi ya menurut aku ya nggak work from Bali aja, tapi school from Bali bisa juga gitu. Jadi benar-benar yang namanya hidup seimbang itu bisa kita rasakan ketika ada di Bali. Itu nggak, Mbak? Betul banget, Bisa betul. dirasain. Seimbang banget Pak. Kalau saya paling suka Pak, makanya kalau suami saya udah ngajak, saya pasti langsung ngomong, sayang kamu mau kemana? Bali aja deh, saya udah paling suka gitu Pak. Terima kasih. Apalagi kalau teman-teman, Saya sebagai tokoh Bali merasakan kebanggaan yang luar biasa. waduh. Buat teman-teman yang mungkin kerjain juga dari industri kreatif atau yang kantor, emang benar sih emang harus balance banget, bisa dibilang balance sih. Itu yang tadi aku bilang, kita bisa ngerasain sensasi yang beda dari sebuah pekerjaan gitu. Mungkin ada kalanya ketika jenuh beberapa jam, yuk kita main ombak dulu di pantai. Ada beberapa jenuh lagi kerjaan, yuk kita jalan-jalan, kita cari kulineran yang enak. Jenuh lagi, yuk kita cari ini, abis itu balik lagi kerja. Jadi ketika kita balik lagi kerja, otak juga refresh lagi gitu, nggak mumet lagi. Jadi wah, di saat mulai stuck, yuk cari senang-senang dulu di Bali, terus udah mulai fresh lagi, kerja lagi. Itu yang harus bisa dilakuin sebenarnya. Jadi bisa diatur antara kerja dan jalan-jalannya. Harus diatur. Kalaupun nggak keluar hotel, kalaupun nggak jalan-jalan di dalam hotel pun ya Mas Sony kayaknya menikmati banget ya saya lihat. Apalagi, Oh iya dong. apalagi di medsosnya tuh suka olahraga bareng gitu. Betul nggak? Oh iya. Iya benar-benar. Betul banget. Gue sering buat stalking dikit ininya medsosnya. Talking juga Bapak ternyata ya. Boleh Pak kapan-kapan kita olahraga bareng.
Ya. Nanti olahraga ikut itu dengan saya kalau suka tinju nanti gabung dengan sasana kami. Waduh, berat tuh. Wah, Suami saya Jangan suka tuh Pak tinju Pak. Oh, tapi saya normal, saya belum suka sama Mas Sony. saya suka tinju doang, tapi kalau ngeliat bapak tinju kayaknya saya jadi suka sama bapak deh nanti. Oh, coba. Modal bang, dibalik. Tapi memang Bali tuh saking menyenangkan, setiap hotelnya ya kayak semua kebutuhan tuh udah ada di hotel itu gitu kan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh keluar hotel pun, hotel sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa banget gitu. Kalau misalnya kita lagi pengen santai aja di hotel, hotel menyediakan semua fasilitasnya. Jadi kayak nggak perlu khawatir lah untuk ke sana gitu. Makanya sekarang aku jadi kayak pengen menghibur. Kemarin aku sempat ke sana, agak lumayan lagi, ada beberapa hari ya memang Bali lagi sepi banget ya, lagi sepi banget juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ke sana tuh, mungkin teman-teman pada, mungkin ini aku baru ngomong lagi sekarang, kalau tadi udah sempat dibahas, nggak perlu khawatir juga untuk datang ke sana gitu. Selama kita menjalankan prokes dengan baik, rasanya Iya, mudah-mudahan kita dijauh. dengan baik. Kayak benar, alhamdulillah hampir setengah bulan lebih aku ke sana, aku menjalankan prokes dengan baik. Malah di sana aku bisa ngabisin desinfektan banyak banget, karena memang aku kayak Itu tuh mau kemana-mana aku semprot. ada dikenalin tuh, saya lihat komentarnya di tempat timur ada camping yang bagus namanya Bukit Asah samping Virgin. Waduh, keren. Perlu Boleh dicoba, dicobain perlu dicoba. ya. Perlu Nanti dicoba. kita kalau seandainya kita ke Bali lagi, kita bakal explore lagi Pak. Pengen ke tempat-tempat yang Iya. memang kita belum pernah datengin gitu. Jangan lupa tadi tuh IG kami di ini dilihat di bio. Oh pasti dong Pak, dilihat nanti. Ada tuh pilihan villa-villa yang ada dan paketnya dengan paket aman pemeriksaan. Jadi cukup duduk aja Mbak. Jadi Bisa terbang. udah dapat Nah, semua itu. ya all in ya. Iya, all in. Dan harganya sangat kompetitif. Gue jadi promo. Wah. Tuh, nggak apa-apa, tapi memang itu harus dicari dan memang harus dipublish ke masyarakat Iya. gitu, karena masyarakat bingung, gue ke Bali, gue kemana ya yang aman, yang nyaman gitu kan. Kalau misalnya kita mengarahkan, nih yang di sini nih aman, di sini nyaman, jadi kan orang lebih, oh ya udah deh, gampang untuk menentukan pilihannya gitu. Makanya sekarang tuh memang harus banyak seperti itu sih, saling berbagilah ke sesama kebaikan-kebaikan itu Betul. gitu. Contoh nih Mbak ya, kita kasih contoh ya. Ya. Kayaknya ada pertanyaan nih. Contoh yang harganya itu untuk dua orang itu selama 7 hari 6 malam itu harganya cuma 7,4-an Mbak. Dan Murah itu loh. sudah dengan transfer in out dari airport ke hotel, kemudian baliknya juga ada, dan sekali tour itu ada, udah dilayanin. Wah, fasilitas hotelnya oke tapi ya. Iya, ada. Itu contohnya yang ada di Dajineng itu. Mm-mm. Nanti detailnya Jadi aja di bio IG kan. Gimana biar teman-teman tahu juga tuh, bisa ngeliat langsung, karena kalau misalnya ngedengar takutnya kelewat gitu kan, jadi teman-teman harus lihat di mana. Lihat di IG kita, di bio IG kita. Oke, di Bluebird Bali ya. Bluebird Bali, IG Bluebird Bali itu bisa dilihat. Dan ada nomor WA kita di situ. Berapa nomornya? Boleh minta nomor WA-nya? Saya sebutin aja sih. Nah, nanti nomor WA-nya saya sebutin terakhir ya. Itu ada WA bisnis kita yang bisa dicatat, bisa dilihat. Jadi satu paket. Boleh tuh sayang, buat kita liburan lagi. Kamu mau ngajak aku liburan lagi kan? Iya, kode keras. Insya Allah Kode keras. bulan Juli ya. Iya. Kode keras. Dia tuh kalau kode udah keras banget, Pak. Udah langsung banget kode langsung juk gitu. Oh, gitu. Sayang liburan gitu. Berarti itu namanya instruksi namanya, bukan kode lagi. Udah bukan kode lagi, langsung perintah, siap dan gitu kan. Kalau gitu cuma bisa kayak gitu ya. Tapi kan gunanya kan untuk menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak-anak gitu kan, biar juga nggak bete juga. Itu kan penting kayak gitu. Karena happy wife, happy life. Yeay, good. Jadi Eko ditepukin tangan untuk kedengeran sama teman-teman di sini. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita di sini saya sebenarnya live di atas panggung, di mana yang penontonnya itu ada sekitar 1.678 orang.
yang menonton. Wow, Luar biasa emang bener. Luar biasa Ya. Mas. luar biasa. Yang mau percaya atau tidak, ya nggak apa-apa karena saya bohong. Ya, sebenarnya saya gampang percaya lagi sama Bapak. Gimana dong? Iya dong. Aduh, sama grogi gua. Oke, selama di Bali. Waktu di Bali. Kayaknya beberapa kali pindah-pindah hotel kan, Mbak ya? Iya, Ya. betul. Ya Mas Roni ya? Iya. Ya betul ya. Ya, Tapi saya yakin transportasinya nggak pindah-pindah dong. Betul banget, Pak. us, Transportasi tetap. ini kita sampai nggak mau kehilangan kenyamanan, even itu cuma bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu. Karena ya momen-momen liburan itu kan yang kita cari kan memang kenyamanan itu, terus praktisnya, terus amannya, terus bersama dengan orang-orang baik yang ada di sekeliling kita gitu kan. Dan akhirnya kita mendapatkan itu dari Bluebird Bali kemarin gitu, ketika kita dari airport mau ke hotel satu terus pindah lagi ke hotel yang lainnya, semua kita difasilitasi dengan kaki-kaki yang membuat nyaman. Jadi kita kayak wah nyaman banget nih, anak-anak nyaman apa segala macam, kita tetap pakai Bluebird Bali itu. Wait sebentar. Lama juga nggak apa-apa, Mbak. Sampai buka. Gitu loh, makanya sampai istri aku tuh sampai bolak-balik, sayang aku nggak mau, pokoknya aku harus nyaman selama di sana, Iya. anak-anak harus nyaman selama di Mudah-mudahan sana happy gitu. dengan pelayanan kami. Oh ya, tadi saya sampaikan ada nomor handphone kami 081 994 99 9123. Sekali lagi 081 994 9-nya 3 kali 123. Itu bisa di stalking di sana di WA bisnis kami. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, kalau ada teman-teman yang mau nanya ke Mas Foni dan ke Mbak Virus, ketik aja tuh di komen ya. Nanti saya yakin Tuh di komen tuh. oh, ada Nih, rekomendasi. kita lihat ya. Ini sambil baca ini di handphone yang satunya lagi. Banyak Oh, iya. banget loh di sini yang Oh, rekomendasi paket work from Bali pertanyaannya ya. Ya, tadi tuh. Ada yang bilang nih teman-teman yang muslim selamat menjalankan ibadah puasa, kalau ke Bali kalau mau wisata dan nyaman gunakan paket wisata FPB dari Bluebird tadi itu. Luar biasa banget tuh kan. Kita sapa-sapa dulu aja semuanya. betul ya ada banyak ya. Ternyata banyak yang nanya ya. Lumayan juga. Bluebird ada layanan online nggak tuh katanya? Kita ada Masa nggak tahu? ada dong. Kan kita ada My Bluebird, Ada dong. ada My Bluebird 5 yang di-download sama Mbak Virus. Nah, jadi ada beberapa yang kerjasama dengan kita, ada Semaya Seminyak, ada The Jineng Villa Seminyak, ada Villa yang ada di Tengah, terus kemudian ada Impiana Private Villas, terus kemudian Harodana Villas yang di Canggu, terus kemudian di Ubud juga ada, di Puri Gangga dan The Sangkara Suite. Ya, Tuh, banyak banget tempatnya, hampir semua daerah ada. Sampai ada yang bilang, Pak Panca, saya mau liburan dong. Tuh, tunggu apa lagi kalau mau liburan? Langsung aja, bener nggak Pak? betul. Langsung aja dengan penawaran-penawaran menarik tuh. Pastinya tadi banyak banget tuh. Nah, udah dipinkan. Kerja sambil liburan. Liburan sambil kerja, mantap. Keduanya jalan. Memang harus balance ya Pak ya, sesuai tema kita juga ya Pak ya. Sudah sesuai dengan tema kita juga kan. Work from Bali for work life balance. Namun juga jangan kerja dulu atau jangan jalan-jalan dulu. Tuh. Kalau misalnya kerja mulu pusing, jalan-jalan mulu habis duit. Nah, makanya kita harus kerja sambil jalan-jalan, harus balance biar bisa saling melengkapi satu sama lainnya, benar nggak? Betul, paket-paket yang ditawarin di work from Bali by Golden Bird itu luar biasa loh. Murah-murah. Nggak ngabisin kantong, nggak ngabisin gaji bulanan, bener kan? Nggak. Itu yang paling penting kan? Nggak ngabisin sama sekali kan. Malah kesannya sekedar pos yang ada di Jakarta tinggal dipindahin di Bali. Jadi hal yang sama, cuma tempat bekerjanya aja yang berbeda. Cuma di Bali bekerjanya malah di hotel. Nah, itu tadi aku bilang, kita mau nyari makan di sana juga gampang. Mungkin gini deh, teman-teman mungkin banyak yang mikir gini, Pak. Aduh, kalau liburan nanti ngabisin kosnya, hotelnya tuh bahas lagi, ngabisin hotelnya, belum makannya lagi,
belum nanti transportasinya lagi. Pasti kan orang-orang mikir kayak gitu kan, aduh, gaji segini yang ada nanti gimana nih, habis apa segala macam. Itu yang harus ditekankan dari sekarang, nggak perlu khawatir, makanan di Bali itu enak-enak dan murah-murah banget. Transportasinya gampang banget, apalagi kalau misalnya pakai Bluebird Bali ini gampang banget mau kemana-mana. Hotelnya juga fasilitasnya bagus, tempatnya bagus, bisa sambil kerja. Makanya seperti lagi dibilang body and soul-nya tuh jadi kayak lebih wow gitu. Ada pertanyaan tuh buat Mas Sony tuh. Tempat favorit Sony untuk bekerja di Bali di mana tuh Mas Sony? Aku selalu senang banget kalau misalnya lagi di depan kolam renang, depannya lagi pantai dan laut. Seperti yang tadi aku bilang, aku ngomong berdasarkan pengalaman ya. Kalau misalnya lagi kerja apa segala macam capek, misalnya ada sesuatu yang harus kayak gini deh, ada sesuatu yang harus aku kirim melalui email, melalui laptop. Aduh pingin, terus diedit, edit, edit, terus bikin kata-kata apa segala macam. Aduh puyeng nih, stuck apa segala macam. Aduh, gimana ya? Lihat kolam renang, nyemplung dulu, buar, main dulu Oh, laptop, sama anak-anak, laptopnya juga nggak nyemplung. sama anak-anak. Laptop Enggak dong. juga nyemplung. Tadinya mau saya plastikin, saya ikat, saya mau kerja di dalam air begitu tanah pas belum Aquaman dong ya. aku amen. Cuma nggak bisa gitu. Terus pas udah senang, udah fresh lagi otak, tinggal balik lagi kerja gitu kan sambil dengerin suara ombak, sambil ngeliatin dengar suara burung itu jadi kayaknya kerja jadi kayak nggak ada BT-nya gitu. Dan waktu yang paling penting adalah jadi kayak nggak berasa banget tiba-tiba, wih udah jam segini aja ya, kerjaan udah selesai aja ya gitu. Ada yang selera yang berbeda nggak? Yang akhirnya sering jadi ngotot-ngototan nih sama antara Mbak Virus dengan Mas Sony. Mas Sony pingin kerjanya di pinggir kolam, kalau tahu Mbak Virusnya pinginnya kerjanya di daerah yang ada pegunungannya. Pernah kayak begitu nggak di Bali? Nah, kebetulan kita seleranya sama, Pak. Sama-sama suka pantai, sama-sama suka Bali. Gitu. Jadi memang kalau disuruh pilih antara gunung dan pantai, kita pasti dua-duanya pilihnya pantai. Bener nggak, sayang? Iya dong. Sebenarnya nggak ada perbedaannya atau gontok-gontokannya. Kalau aku lagu lagi kerja, kalau virus pengennya ngerjain aku. Iya, baik. Padahal yang jahil Oh, tuh dia, banyak lah Pak. perbedaan. Orang yang paling jahil tuh dia. Ada yang nanya kira-kira budgetnya berapa loh tadi tuh? Sekitar 7,4-an loh, Mbak. 7,4. Enak banget tuh. Itu nomor teleponnya udah Untuk ada kredit loh. Ini di tempat live kita tuh nomor teleponnya ada di bawah. Jadi Ini, kalau yang mau ini liburan, ada pertanyaan juga nih. Untuk pre-departure COVID testnya gimana? Pak, stop. Itu tadi saya baru nanya sama Bapak setengah, terus Bapak melanjutkan. Jangan-jangan kok kita bisa sehati ya, Pak ya? Pandangan pertama. Mbak ini ketawa. kenapa? Saya baru baca pertanyaan itu, dan Bapak memotong dengan membacakan pertanyaan yang sama. Itu apa namanya? Sehati. Jodoh. Selamat ya. Bunda. Hei. Ikhlas. Itu ada yang nanya tuh Pak, Ati Kurniawan 7,4 apa Enggak, aja tapi- katanya. Termasuk apa aja 7,4. Nah, jadi ada breakfast-nya, terus kemudian ada berapa nih? Ada dinner-nya, terus kemudian itu termasuk swab PCR juga, tesnya juga ya. Terus kemudian nanti jalan-jalannya pakai Golden Bird-nya, dijemput di airport-nya pakai Golden Bird, kemudian kembali ke hotelnya juga pakai Golden Bird. Gitu. Itu 6 hari, 6 malam, 7 hari 6 malam. Itu Mbak Ati yang Ya, nanya. tapi boleh tuh dijawab tuh yang departure itu tuh, yang COVID testnya tuh prosesnya bagaimana tuh? Itu sebenarnya programnya dari teman-teman Dompet Aman. Jadi nanti tinggal begitu teman-teman request aja lewat order aja lewat nomor WA bisnis ini. Nanti teman-teman akan dituntun. Teman-teman cukup di rumah aja, atau misalnya teman-teman mau dijemput juga, misalnya dari Jakarta mau ke apa namanya ke Bali gitu ya, mau tes gitu. Ya tinggal order ke situ, sudah dilayani dari Jakarta.
buat teman-teman. Oh, berarti intinya teman-teman tinggal bawa diri, koper aja ya. Intinya nanti semua udah diarahkan gitu ya, nggak usah pusing. Saya harus bagaimana, saya harus kemana gitu lah ya. Kalau pengalamannya Mbak Virus gimana? Kalau Ya Pak, Kalau kita kemarin memang pengalaman, sendiri? oh maksudnya pengalaman liburan di Bali. nggak, sebelum itu kan sebelum perjalanan harus ada tes yang dilewati. Oh iya, kalau saya tuh dari tadi sebenarnya pengen cerita gini sih, pengalaman saya itu selama perjalanan kan dari Jakarta juga udah ketat ya keamanan untuk pemeriksaannya. Di Bali juga udah ketat banget pemeriksaannya. Menurut saya bagus, jangan pernah bilang ribet. Karena keribetan yang kita alamin itu untuk keamanan bersama. Kalau COVID-nya udah hilang, nanti kan perekonomiannya stabil lagi. Nah, itu yang harus dipikirin. Jangan bilang, ribet harus pakai masker, ribet harus swab, ribet harus gini. Karena menurut aku, kalau seandainya kita mau liburan, emang kita udah harus siapin semuanya, termasuk uang gitu loh. Jadi nabungnya sekarang berarti ditambahin sama untuk swab gitu kan. Nah, kalau menurut aku gini Pak, selama saya liburan ini ada pengalaman yang memang pengen saya ceritain ke teman-teman bahwa Bali itu safe gitu. Selama memang kita selama kita menjaga prokesnya gitu. Sebenarnya kuncinya adalah di saat kita liburan adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah gitu loh. Karena yang saya lihat selama saya di Bali saya bisa makan normal, saya liburan juga baik-baik aja, nggak ada yang nggak normal kok gitu. Di Bali tuh normal semuanya gitu, maksudnya semuanya normal, makan kita normal, kita liburan normal, bisa ketawa-ketiwi, tetap bisa ke pantai, tetap bisa menikmati musik sunsetan di pinggir pantai, tetap bisa kita nikmati. Tapi yang penting kita adalah kita support prokesnya seperti apa, aturan kesehatannya, protokol kesehatannya seperti apa, kita lakukan. Buktinya apa? Buktinya adalah di saat saya pulang dari Bali, saya dan anak-anak saya, sebelum pulang itu kita swab. Setelah pulang kita swab. 3 hari setelah pulang lagi kita swab PCR. Dan alhamdulillah semuanya kita negatif. Jadi itu terbukti bahwa selama kita mengikuti protokol kesehatan yang benar, Bali itu safe, Bali itu aman. Jadi nggak ada tuh yang misalkan kemarin kan kita denger-denger, wah ini tingkatnya begini-gini. Sebenarnya saya rasa setiap daerah tingkatnya itu bisa tinggi kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Selama kita mengikuti protokol kesehatan yang benar, kita nggak bakal kena gitu. insya Allah. Ya, makasih banyak share-nya Mbak. Mas Sony juga. Sama-sama. Sayangnya kita nggak ketemu ya kemarin ya. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran pada saat Mas Sony dan Mbak Virus ke Bali kembali kita ketemuan. Iya pasti insya Allah Pak. Iya dong, ketemu dong. Saya ingin ngobrol lebih panjang lagi, tapi waktu kita sudah hampir 1 jam. Ini terus terang ini adalah pengalaman pertama saya. Terus sebenarnya dari lama tuh ratapan hati saya ingin acara seperti ini gitu. Sehingga pada awalnya saya itu udah berbicara udah seperti sebuah patung. Oh. Kenapa Bapak ini ketawa? Bapak cocok itu adalah Pak jadi judul komedian. karena sebenarnya itu perintahnya tadi, briefingnya tadi. Ketika gua ngomong kayak begini, harusnya anak-anak gua di sini ngomong, Pak itu kan judul lagu, itu judul lagunya Pak. Nggak ada nyaut di sini kurang ajar. Jadi gini, ini adalah pengalaman pertama saya jadi host. Pada saat ratapan hati saya udah banget dari dulu. Nah, sampai saya bicara sekali Bapak tuh, nah harusnya dijawab sama mereka itu judul lagu. Telat banget ya. Tapi ini cukup jadi yang pertama ya, jangan lagi-lagi saya mohon, takut nanti saya kesaing gitu Pak. Tapi ternyata gara-gara gue gagal melucu, malah jadi lucu di situ ya. Oh gitu ya Pak, bagus Pak. Natural. Padahal udah disetting, Kayaknya sumpah udah disetting seperti itu. Harusnya saat saya ngomong seperti itu, mereka nyautin. Itu kan judul lagunya Almarhum Arafik. Iya Pak. Pak, itu mungkin Bapak baru ngasih 40.000, harusnya 50.000 penonton bayarannya Pak. Bener. Nggak mungkin karena mereka beda generasi. Iya. Generasi. Kawan banget ya umur gue ya. Terima kasih sekali lagi.
karena sudah menjelang 1 jam, hampir 1 jam, sementara teman-teman yang lainnya sebentar lagi harus buka puasa. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Iya, Ditunggu sama-sama Pak. Kita juga senang banget. Ya, Terima kasih sangat banyak. menyenangkan sekali obrolan hari ini. Semoga bisa segera ketemu ya Pak ya. Oke, Mas Sony. Sehat selalu untuk Pak Erik, Pak Panca. sehat selalu. Sukses selalu untuk Bali. Semoga perekonomiannya cepat kembali pulih lagi. Dan teman-teman bisa kunjungin Bali karena Bali aman. Makasih banyak. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu semuanya. Murid-murid pantun, kok nggak bisa pantun. See you. Kasih dong, please. Dia berdua ya. Enggak. Kau dulu. Lanjut. Oke, makasih